Halo teman-teman santuy, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Pai, seorang pengangguran tanpa gaji. Kali ini saya akan membahas film Indonesia berjudul Pintu Terlarang yang dirilis pada tahun 2009. Film ini merupakan film horor yang menegangkan dan memiliki alur cerita yang sulit ditebak. Dan biar nggak penasaran sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa siapkan kopi, duduk yang manis, lupakan kesedihan, dan mode santuy diaktifkan. Film dimulai dengan menceritakan seorang pria bernama Gambir yang diperankan oleh Ahmad Albar. Gambir adalah seorang pematung yang berada dalam puncak karirnya. Dia sepertinya mempunyai kehidupan yang sempurna. Selain itu, ia juga mempunyai istri cantik bernama Talida. Sang ibu juga terlihat sayang dan pengertian. Kawan-kawan dekatnya, yaitu Rio dan Dandung, sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Dan ini adalah Koh Jimmy, seorang pemilik galeri tempat patung-patung pembuatan Gambir dipamerkan, yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri oleh Gambir. Tapi di dalam kesuksesannya, ternyata tersembunyi kisah mengerikan di dalamnya. Diceritakan beberapa tahun sebelum mereka menikah, dan mereka masih berstatus pacaran. Ternyata, Talida pernah hamil oleh Gambir karena mereka pernah melakukan percocok tanaman di luar nikah. Talida yang tidak ingin kehamilan di luar nikahnya diketahui kedua orang tuanya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya di sebuah klinik. Dari situ muncullah sebuah ide yang mengerikan untuk memasukkan janin hasil aborsinya ke dalam patung buatan Gambir. Dengan alasan Talida ingin tetap dekat dengan janin anaknya tersebut. Gambir yang awalnya menolak ide tersebut akhirnya menuruti permintaan Talida. Sejak saat itulah hingga menikah, Talida membuat perjanjian kepada pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah dikeluarkannya dan disimpan di klinik, dan kemudian akan diambil oleh Gambir yang nantinya akan memasukkan janin itu ke dalam perut patung hamil buatannya. Dan itulah sebabnya kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Walaupun Gambir sebenarnya tidak mau, dia akhirnya terus melakukannya, karena paksaan Talida yang mengetahui akan kesuksesan Gambir sudah ada, dan akhirnya Gambir pun menjadi seorang pematung sukses seperti sekarang. Dari sini mulailah terasa atmosfer yang sebenarnya antara orang-orang kepada Gambir, seperti saat Koh Jimmy memaksa Gambir untuk membuat pameran patung hamil lagi. Koh Jimmy mengatakan bahwa ia mengetahui apa isi di dalam patung tersebut, karena tanpa sengaja patung pertama berisi janin yang dibuat Gambir terjatuh dan pecah. Dalam perbincangan tersebut, Koh Jimmy mengancam jika Gambir tidak membuat patung hamil lagi, maka dia akan melaporkannya ke polisi, dan dengan terpaksa Gambir pun membuat patung hamil lagi di studionya. Kemudian tanpa sengaja Gambir menemukan sebuah pintu rahasia berwarna merah, dan pintu tersebut ternyata digembok. Gambir yang merasa penasaran memutuskan untuk membuka paksa pintunya dengan sebuah kampak. Namun tiba-tiba Talida muncul, dan Gambir pun bertanya apa yang ada di balik pintu tersebut. Talida pun menjawab, itu hanya sebuah ruangan berisi kenangan masa lalunya, yang jika dibuka maka akan membuatnya sangat sedih. Dan Gambir pun tidak jadi membukanya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutupi pintu tersebut dengan sebuah lukisan bergambar mata. Singkat cerita, Gambir mengalami beberapa kejadian aneh, di mana dia mendapatkan pesan misterius bertulisan "tolong saya" pada sebuah tembok. Di lain hari, Gambir pun mendapatkan kertas bertulisan kata yang sama, namun tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil misterius yang langsung berlari. Kemudian Gambir pun mengejarnya, namun anak tersebut dengan cepat menghilang dengan sekejap. Gambir yang merasa penasaran kembali ke tempat di mana ada tulisan "tolong saya" pada tembok yang waktu itu ia lihat. Dan Gambir melihat ada tulisan Hirosase di bawah tulisan "tolong saya". Gambir yang merasa penasaran kemudian pergi ke tempat Hirosase tersebut. Dan setelah sampai, tanpa tahu tempat apa itu, dia pun langsung masuk. Namun seorang resepsionis di gedung tersebut memberitahunya bahwa selain anggota dilarang masuk. Setelah menunggu beberapa saat di luar, ia melihat dan bertemu Dandung yang ternyata adalah salah satu anggota di gedung tersebut. Dandung. Hey man, lagi ngapain lo? Karena Gambir terus memaksa, akhirnya Dandung mengajak Gambir untuk menjadi anggota Hirosase. Bener mau tahu? Hah? Ibu Mona, sang manajer Hirosase, menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada pertanyaan. Singkat cerita, Gambir pun menyetujui syarat tersebut dan sebagai anggota ia dipersilakan untuk masuk ke dalam sebuah kamar.
Di sana ia melihat menu channel yang bertulisan nama-nama orang. Kemudian dia mengambil remote dan melihat berbagai video-video penyiksaan, pelecehan, dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah video asli yang ditayangkan secara langsung melalui sebuah kamera tersembunyi. Dan terungkaplah bahwa Hirosase adalah tempat untuk mengetahui kehidupan orang lain secara acak dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah-rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya Gambir saat satu channel menayangkan video anak kecil yang waktu itu dia lihat. Dalam video itu, anak kecil tersebut sedang disiksa oleh ibunya. Gambir yang merasa kasihan terhadap anak itu kemudian bertanya kepada Dandung perihal tempat itu dan anak kecil yang ada di video itu. Namun Dandung pun tidak tahu apa-apa karena dia menjadi anggota hanya sekedar menonton dan menikmati video-video itu. Dandung pun menyarankan agar Gambir jangan ikut campur dan lupakan anak tersebut karena mungkin anak itu sudah mati sekarang. Singkat cerita, Gambir yang masih kepikiran dengan anak tersebut akhirnya melewati pameran patungnya dengan rasa tidak tenang dan gelisah. Kemudian, Gambir memutuskan untuk kembali ke Hirosase untuk melihat keadaan anak itu. Dan sesampainya di sana, Gambir langsung mencari channel yang menampilkan anak tersebut. Dan ternyata dia masih hidup. Namun alangkah terkejutnya Gambir saat melihat anak itu berjalan mengambil pisau di dapur. Kemudian berjalan ke kamar dan menggorok leher kedua orang tuanya, lalu menggorok lehernya sendiri. Sontak hal tersebut membuat Gambir syok. Kemudian, Gambir melihat ke menu channel dan menemukan nama Talida Sasongko alias istrinya sendiri yang tertera di buku menu channel tersebut. Gambir pun melihatnya dan menemukan fakta yang sebenarnya. Di situ, dia melihat sang ibu sedang menyuruh Talida untuk melakukan bercocok tanaman dengan teman-teman Gambir, yakni Rio dan Dandung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan anak setelah tahu bahwa Talida ternyata tidak ingin punya anak dari Gambir. Talida juga telah merayu Kojimi untuk berakting saat meyakinkan Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung hamil lagi. Dari situlah akhirnya dia tahu bahwa orang-orang sekitarnya yang selama ini terlihat baik dan perhatian ternyata tidak lebih hanya sekedar memanfaatkan dirinya. Gambir pun memutuskan untuk tidak emosi dan justru mengundang semuanya untuk berkumpul pada makan malam di malam Natal. Hey, Merry Christmas. Dan tibalah malam yang dinantikan. Gambir menyambut teman-temannya yang sudah datang ke rumah. Keceriaan pun terlihat sangat jelas dan mereka semua terlihat sangat senang, tidak kecuali Gambir. Semuanya udah di sini. Let's have dinner. Saat di meja makan, senyum dan kebahagiaan terlihat di wajah mereka semua. Tapi sebelum makan malam dimulai, Gambir pergi ke dapur untuk menyiapkan anggur merah. Dan dia menyiapkan kejutan dengan menuangkan sebuah cairan di anggur tersebut. Tak lama, Talida pun menyusul ke dapur untuk membantunya membawa gelas-gelas untuk mereka. Setibanya di meja, Gambir pun dengan senang hati menuangkan anggurnya di gelas mereka semua. Kemudian sebelum minum, Gambir menyampaikan sepatah dua patah kata di mana dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, ibu yang selalu perhatian, dan rekan-rekannya yang selalu mendukung, terutama istri tercintanya yang selalu setia menyayanginya. Setelah minum, tiba-tiba tubuh mereka tidak bisa bergerak. Kemudian Gambir menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituangkan racun yang memberikan efek lumpuh selama 10 menit, tetapi masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Tanpa pikir panjang, Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dandung. Salah satu di antaranya bahkan matanya juga ditusuk dengan gagang gelas yang dipecahkan. Setelah itu, Gambir menenggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkuk besar yang berisi sup hingga kehabisan nafas. Kemudian Gambir mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida, yang ternyata sudah mulai kembali normal. Talida berkata perihal pintu terlarang itu, dan Gambir langsung menembak kepala Talida usai mendengarkan penjelasan dari Talida. Kemudian, Gambir mendobrak masuk pintu terlarang itu. Gambir pun melihat seisi ruangan itu yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Dan ia pun melihat mayat sang ibu yang wajahnya ternyata sama dengan ibu Gambir. Kamu gagal lagi, Gambir. Kamu gagal menyelamatkan kita. Saat itulah Gambir sadar bahwa dunia Gambir dan Talida adalah imajinasi semata. Dengan kata lain, semua momen dan kejadian yang tadi kita saksikan adalah tidak lebih dari imajinasi Gambir. Dan scene pun berganti ke tempat di mana Gambir sebenarnya berada, yaitu di sebuah kamar di rumah sakit jiwa. Lalu, apa hubungannya kejadian semua itu dengan kehidupan Gambir di dunia nyata?
Jadi, anak kecil yang tadi kita lihat sebenarnya adalah masa kecil Gambir yang selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya sebelum ibunya menggorok lehernya sendiri. Dan Gambir yang hidup dalam kesendirian menjadi frustasi dan memiliki dunianya sendiri. Berani-beraninya kamu aku panggil malah sembunyi, anak setan. Hasil pemikirannya menjadi pematung adalah berkat jasa seorang wanita bernama Ranti yang memberikan buku dan majalah sebagai media imajinasi Gambir, dan Gambir menjadikan Ranti sebagai istri di imajinasinya. Dandung, Rio, Kojimi, dan tokoh lainnya adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut, digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir, dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah rangkuman film dari Pintu Terlarang. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.